Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Raka Putra itu adalah analisa kehidupan. Sebelum ini YouTube ada, AK sudah mengikuti yang namanya masalah Subang ini, sahabat-sahabat AK, melalui Raka Putra. Sekarang juga masih ada, makanya AK sekarang ingin mengambil potongan-potongan jejak digital Raka Putra. Sahabat-sahabat AK, memang dalam pandangan analisa Raka Putra atau AK analisa kehidupan, keterwakilan kepentingan Ibu Tuti dan Amel sangat-sangat diabaikan, bahkan saling klaim. Misalnya saudara Yoris kan begitu, mengklaim tidak boleh ada yang mengatakan istilahnya garis besarnya mewakili atas nama keluarganya, karena dia sudah pakai pengacara, seakan-akan pengacara Yoris dan Danu lah mewakili keluarganya. Padahal dari satu sisi kan begitu, Yosef juga punya pengacara. Dialah kepala keluarga yang sebenarnya berhak mengklaim itu, tetapi Yoris sudah mengklaim dahulu, sehingga Raka memberi semangat sport kepada Indra Jainal agar dia tetap maju membela korban Ibu Tuti dan Amel. Karena kita tidak bisa mengandalkan Yoris, Yosef, Danu. Bagaimana kita mengandalkan mereka? Mereka sibuk membela diri masing-masing. Dengan diri mereka saja mereka kesulitan. Bagaimana dia bisa membela Ibu Tuti dan almarhum Amelia? Ini logika sehatnya, sehingga terjadilah hampir 2 tahun ini kasus ini tidak terungkap. Ini salah satu kelemahannya. Datang konten kreator, YouTuber yang mengakulah membela saksi, mengawal kasus dan sebagainya, ada yang membela saksi dan sebagainya. Ini luar biasa, sahabat-sahabat akad. Kan begitu, datanglah seorang yang namanya Indra Jainal meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya tentang isu Bu Lilis, otopsi dan sebagainya. Terus tentang polisi, versi Banpol, bahkan sekarang tentang mengambil motor belum terungkap juga. Mana konten kreator, mana netizen yang katanya mengawal kasus. Begitu juga sahabat-sahabat AK. Jadi bagi AK pada saat itu memang hanya satu yang bisa diharapkan, yaitu Indra Jainal sebagai keluarganya untuk meluruskan semua kasus ini tidak simpang siur. Tetapi yang namanya orang ingin membuat kebaikan pasti banyak rintangannya. Kuat mental tidak. Ternyata kita lihat, ya penilaian dia mengatakan mungkin, ya kita nggak tahu lah, begitu, bisa nilailah masing-masing begitu kan. Padahal sahabat-sahabat AK di sini dalam pandangan analisa kasus ini sebenarnya kalaulah bersatu untuk kepentingan Ibu Tuti dan almarhum Amelia, ini cepat terungkap. Tapi kita saling membela saksi. Saksi sibuk seakan-akan membela almarhum. Dari mana mereka bisa membela almarhum? Model Yosef, Yoris, Danu. Membela diri mereka aja mereka sibuk. Tidak mampu. Saling framing, saling sana. Terus bagaimana mereka bisa membela Ibu Tuti dan Amelia? Di publik yang kita bicarakan. Satu-satunya ya kita. Para netizen, para YouTuber. Makanya AK berusaha membuat ini yang namanya konten. Lihat di konten-konten AK yang AK bahas itu rata-rata adalah Yosef, Yoris, Danu, plus kecil-kecilnya itu DWKO. Tadi mereka adalah pegawai sekolah di mana Amel bekerja. Jadi permasalahan di sini sahabat-sahabat AK ini luar biasa. Mengklaim seakan-akan yang berhak mewakili keluarga adalah saudara Yoris.
Ini kan luar biasa. Bagaimana dia kalau kita kaji sekarang mengklaim mewakili? Coba kalau memang saudara Yoris mengatakan mewakili keluarga, beranikah dia bicara tentang kejujuran, tentang sekolah, tentang data depodik, tentang motor? Tidak berani, terus mewakili apa dia? Inilah sahabat-sahabat AK. Semoga tahun 2023 ini ya kita berharap, terutama AK buat Pak Indra Zainal maju dong. Memang untuk kebaikan itu sulit. Itu AK alami. Dibilang AK membela Yosef, apa yang mau saya bela? Dia kenal pun juga saya tidak. Tetapi secara logikanya kita harus luruskan. Kan begitu. Jadi banyak pada AK membuat analisa-analisa ini. AK tidak menuduh mereka pelaku, tetapi mereka ini sendiri tidak mampu membuka terang-benderang kasus ini. Bagaimana mereka membuka? Membela dirinya sendiri saja sudah kebingungan. Apalagi membela Ibu Tuti dan almarhum Amelia. Ini tidak masuk di akal. Sekali lagi, ya makanya akan bilang akan tidak mungkin masuk ke dalam orang-orang atau akun-akun yang mengatakan mengawas atau mengawal kasus ini. Hanya mengikuti. Bagaimana mau mengawal? Disuruh bahas sekolah takut. Disuruh bahas Danu Yosef tidak mau. Kan itu kan fakta-fakta sudah ada. Tetapi bahas Banpol luar biasa hebatnya. Kenapa tidak dibahas yang namanya itu jaga motor, mengambil motor? Padahal itu sangkut pautnya dengan Banpol. Bagaimana itu yang namanya gaji guru 30 juta itu padahal sangkut pautnya dengan sekolah. Kenapa tidak bahas sekolah? Ini mengawal kasus, kalau tidak paham kasus ya bingung. Bilang saja terus terang, ya kami mengawal saksi. Itu lebih gentleman, kan begitu. Jadi kita paham bermainnya, hanya segitu sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi tolong simak ini baik-baik. Inilah rekam jejak AK Raka Putra, sahabat-sahabat. Tidak punya niat siapa kepada membela siapapun. Tetapi AK berusaha ingin meluruskan yang sepengetahuan AK jejak digital yang ada di publik. Kalau soal yang namanya alat bukti, barang bukti, dari mana AK tahu? Kan begitu. Jadi AK membatasi dengan yang namanya ranah penyidik. Sekali lagi, tolong disimak baik-baik ini. Sampai habis di sini banyak yang harus kita pelajari. Kan Kepala Desa Jalan Cagak. Raka Putra. Nih, ayo Pak Kades, Anda juga sebagai keluarga almarhum, maju terus. Mulai ada yang gerah atas komentar-komentar Anda. Yosef Yoris punya kuasa hukum untuk diri mereka masing. Tidak mungkin pengacara mereka mengatasnamakan pengacara keluarga. Di tangan Pak Kades lah harapan untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Sekali lagi, jangan mundur mengatasnamakan keluarga Bu Tuti dan Amel. Di sini maksudnya sahabat-sahabat AK, nanti kita analisa. Tribun video tanggal 25 Oktober 2021, sahabat-sahabat. Ada apa dengan Yoris? Ada keluarganya meluruskan kesimpang siuran, contoh masalah Lilis bilang tentang kejanggalan otopsi dan masalah anak adik Yosef yang polisi diluruskan Kades Jalan Cagak Indra Zainal. Sekarang isunya tenggelam karena tidak benar isu itu. Begitu juga saat Yoris bicara tentang Yosef, masalah kunci rumah dikunci atau tidak. Indra Zainal meluruskan berita tersebut. Ditambah lagi berita pengakuan Danu mengatakan membantu polisi di TKP. Juga diluruskan masalahnya oleh Indra Zainal. Begitu juga kelak Indra mengungkap pengakuan Danu yang keluar malam jam 3. Nampaknya karena tidak menguntungkan pihak Yoris, makanya dilarang mengatasnamakan keluarga sebab sudah ada pengacara. Mungkin Yoris takut diungkap Indra tentang Danu disuruh Yoris mengawasi TKP di malam tanggal 19. Pertanyaan itu pengacara keluarga apa pengacara untuk Danu dan Yoris, sebab Yosef juga masih keluarga. Inilah sahabat-sahabat AK, pertanyaan jawaban AK atau Raka Putra, sahabat-sahabat AK. Di mana? Di sini sahabat-sahabat AK, yaitu di namanya
Tribun Video tanggal 25 Oktober 2021, sahabat-sahabat. Mari kita dengarkan keterangan Indra Zainal Kades Dalang Saga yang diupload oleh Tribun Saya Video tahu tanggal betul 25. masalah ini. Tapi tunggu dulu ya, nanti akan saya jawab juga. Tunggu dulu pihak dari Polda Jabar, dalam hal ini Paminal Polda, menyelidiki tentang kasus ini. Kasus bahwa diduga ada oknum polisi. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja bahwa pada tanggal 19 itu Danu disuruh Yoris untuk memperhatikan TKP. Dan tepatnya dia di dekat SMA Jalan Cagak. Oh tidak di rumah ya Pak berarti ya? Di TKP. Oh. Sudah begitu aja dulu ya. Nanti saya akan jelaskan setelah dari Paminal Polda menjelaskan hasil penyelidikan kemarin. Karena ada etika dan saya bukan wewenang saya. Ini hampir 2 tahun Pak Kades. Bagaimana itu tentang motor Yoris yang diambil Danu tanggal 19.